Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. How are you today? How is it going? How was your day? I hope you are in a good conditions and situation, and I hope you have a lovely and great day today. So, what is our today's English material? Jadi, today English material, we will learn and discuss about descriptive text, especially about describing places. Jadi untuk materi bahasa Inggris kita di pertemuan kali ini atau di minggu ini, kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai descriptive text, khususnya tentang describing place. Sebelumnya kalian pasti pernah dengarkan mengenai descriptive text. Nah, sekarang, have you ever go to Bromo? Can you describe it? Ada yang pernah pergi ke Bromo nggak? Bisakah kalian mendeskripsikan gimana sih keadaan di Gunung Bromo itu? Gimana suasananya, atau gimana, ada apa saja kah di wisata Gunung Bromo itu? Oke, langsung aja. What is descriptive text? Ada yang tahu nggak? Nah, descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person's place or thing. Jadi descriptive text itu merupakan sebuah teks yang menceritakan gimana sih bentuk atau karakteristik dari objek yang kita ceritakan, kita tulis atau kita bicarakan. Nah, biasanya di dalam descriptive text itu kita menceritakan secara detail karakteristik dari objek yang kita tulis. Nah, sekarang apa sih social function dari descriptive text itu? Nah, the social functions of the text is to describe a particular thing, person, places, or etc. Jadi, sesuai dengan namanya descriptive text, the social functions of descriptive text is to describe. Jadi, social functionnya adalah untuk mendeskripsikan atau menceritakan gimana sih bentuk objek yang kita ceritakan. Nah, biasanya di dalam descriptive text itu kita menceritakannya secara detail karena hanya fokus dalam satu objek saja. Selanjutnya, do you know the language features of descriptive text? Ada yang tahu nggak language feature-nya dari descriptive text itu apa aja? Nah, jadi language features dari descriptive text itu ada 3. Yang pertama, focus on specific object. Jadi karena we describe something, jadi harus fokus sama satu objek saja. Misalnya kalian menceritakan mengenai Gunung Bromo atau Pantai Papuma gitu. Jadi objeknya harus fokus pada satu hal saja. Has a certain object is not common and unique. Jadi objek yang kita deskripsikan itu tidak bersifat umum dan harus unik. Jadi misalnya Pantai Papuma atau Pantai Kute atau Gunung Bromo atau Candi Borobudur dan sebagainya. Nah, selanjutnya the use of simple present tense. Jadi untuk tensesnya sendiri menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena di descriptive text itu menceritakan mengenai kebenaran umum, jadi harus menggunakan simple present tense. Selanjutnya yang terakhir adalah the use of the adjective to clarify the noun. Jadi karena kita mendeskripsikan suatu objek, jadi harus menggunakan adjektif untuk mengklarifikasi objek yang kita deskripsikan tersebut. Misalnya, a beautiful beach, the famous place in Jember, dan lain-lain. Oke, selanjutnya about the generic structure of descriptive text. Jadi generic structure-nya di sini ada 2. Yang pertama mengenai identification, contain of general description of the object. Jadi di identification ini berisi tentang
informasi umum dari objek yang kita deskripsikan. Karena di sini kita ngomongin soal describing place, jadi biasanya berisi mengenai the location of the place dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah description. Nah, di description ini merupakan part lanjutan dari identification, jadi berisi informasi-informasi atau karakteristik dari tempat yang kita deskripsikan. It is part of paragraph which describe parts and characteristic of the place or something that will be described in detail. Jadi di dalam description ini berisi detail lanjutan dari identification. Jadi berisi informasi-informasi khusus atau karakteristik dari tempat yang kita deskripsikan. Selanjutnya, the example of descriptive text describing places. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh dari descriptive text, especially about describing place, dan tempatnya dan judulnya adalah Waikambas National Park. You can read it by yourself for better understanding. Jadi di sini menggunakan specific participant atau specific object, yaitu objeknya sendiri adalah Waikambas National Park. Jadi dia hanya fokus mendeskripsikan mengenai Waikambas National Park. Di sini ada 3 paragraf, dan paragraf yang pertama, Waikambas National Park is a national park for elephant sanctuary located in Lampung, Presley in the Labuan Ratu Subdistrict is Lampung, Indonesia. Jadi bagian pertama merupakan bagian identification yang menceritakan informasi umum dari Waikambas National Park, di mana lokasi Waikambas National Park itu sendiri. Nah, di paragraf kedua dan ketiga ada description atau menceritakan mengenai informasi detail atau karakteristik dari Waikambas National Park itu sendiri. So you can read it by yourself for better understanding. And then the next is di sini menggunakan present tense. Waikambas National Park is. Jadi di sini dia menggunakan present tense karena menceritakan mengenai kebenaran umum dari Waikambas National Park itu sendiri. Okay. So that's all from me. I hope you could catch my explanations. And is my explanation clear? Do you have any questions related to our material today? Okay, so thank you for watching this video explanations. I hope you all have a great day, and thank you.